Febi, bangun Febi. Feb, kata anak kelas, deadline PI hari Senin, Feb. Bangun, woi. Bangun, woi. Aduh, tidur mulu nih anak nih. Kebanyakan begadang nih, makanya jadi tidur mulu. Bangun, Feb, bikin video. Orang udah bangun kok. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hikmah Febi Rahmawati dengan di belakang 088 dari kelas PI 2C. Jadi kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas untuk UAS. Yang kalau kemarin videonya itu dari bab 1 sampai bab 6, sekarang kita lanjutin dari bab 7 sampai bab 12. Artinya udah mau selesai nih progresnya. Jadi, oke, liatin video ini sampai akhir. Bye-bye. Sebelum masuk ke materi dari bab 7 sampai bab 12, kita harus recalling dulu nih. Video sebelumnya tuh membahas apa aja sih dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1 kita membahas konsep manusia dalam perspektif Islam. Bab 2 kita membahas tentang pengertian, objek, dan ruang lingkup psikologi Islam. Bab 3 kita membahas tentang perbedaan psikologi Islam dengan psikologi Barat. Bab 4 kita membahas metode dan pendekatan dalam psikologi Islam. Bab 5 nih, yang paling krusial adalah membahas jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Dan bab yang terakhir kita membahas kepribadian dan fitrah manusia. Nah, pastikan penasaran nih, bab 7 sampai bab 12 itu membahas apa? Kita lanjutin ya. Bab 7 membahas motivasi dalam perspektif Islam. Motivasi dipahami sebagai dorongan dalam diri yang membuat seseorang bergerak untuk mencapai tujuan. Dalam Islam, motivasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan duniawi, tetapi juga diarahkan pada ibadah, kebaikan, dan pencapaian kepada ridha Allah. Motivasi belajar menjadi bagian penting karena menuntut ilmu dipandang sebagai jalan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan kepada ridha Allah juga kepada Allah. Bab 8 menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Islam. Pertumbuhan lebih mengarah pada perubahan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan kematangan biologis. Perkembangan lebih luas karena mencakup 1. Perubahan psikologis, 2. Sosial, 3. Moral, dan yang terakhir adalah spiritual. Dalam Islam, perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan, lingkungan, pendidikan, keluarga, dan nilai agama. Bab 9 membahas kesehatan mental dalam perspektif Islam. Kesehatan mental tidak hanya berarti bebas dari gangguan jiwa, tetapi juga mampu hidup tenang, seimbang, mampu menyesuaikan diri, dan memiliki hubungan baik. Dengan siapa? Dengan Allah, diri sendiri, serta lingkungan. Dalam Islam, hati yang sehat menjadi pusat penting bagi ketenangan jiwa. Artinya, kita harus lebih namaste, karena hidup yang tenang, hidup yang damai akan lebih baik dalam segi psikologis dan spiritual. Bab 10 membahas psikopatologi dalam perspektif Islam. Psikopatologi berarti kajian tentang gangguan jiwa atau perilaku yang tidak sehat. Dalam pandangan Islam, gangguan jiwa dapat muncul ketika manusia jauh dari fitrah, kehilangan keseimbangan hidup, atau hatinya dikuasai oleh dorongan negatif. Penanganannya dapat dilakukan melalui pendekatan psikologis, spiritual, keluarga, dan bimbingan secara agama. Yang paling krusial itu apa sih sebenarnya? Yaitu adalah pendampingan secara kekeluargaan. Karena dukungan dari keluarga bisa cepat menyembuhkan psikopatologi atau gangguan kesehatan jiwa. Bab 11 menjelaskan psikoterapi dalam perspektif Islam. Psikoterapi Islam adalah proses penyembuhan gangguan psikis, mental, spiritual, moral, dan perilaku dengan pendekatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Metodenya dapat berupa nasihat, konseling Islami, zikir, doa, ibadah, atau ruqyah syariah, serta pendampingannya. Tujuannya adalah membantu individu kembali tenang, sadar, mampu memperbaiki diri, dan lainnya. Intinya, dalam konseling Islam ini hanya berupa pada spiritualitas, sama dengan psikologi modern, tetapi dengan cara yang berbeda atau lebih ke dalam Islam dalam spiritual.
Bab 12 membahas kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Kecerdasan tidak hanya dilihat dari kemampuan berpikir atau pengetahuan semata, tetapi juga dari kemampuan menyesuaikan diri, memahami situasi, dan menggunakan hati dengan baik. Intuisi dipahami sebagai potensi batin yang dapat muncul melalui ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, dan kebersihan jiwa. Sebenarnya sih udah ngantuk ya, tapi ternyata masih lanjut. Bab 13 sampai bab 15. Oke. Jangan ditutup dulu pembahasannya di video ini. Bab 13 membahas mimpi dan alam kesadaran manusia dalam perspektif Islam. Mimpi dijelaskan sebagai pengalaman yang dialami seseorang saat tidur dan dapat berasal dari Allah, diri sendiri, maupun gangguan setan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bahwa kesadaran manusia memiliki tingkat yang memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Bab 14 membahas pentingnya doa, zikir, dan tazkiyah al-nafs atau penyucian jiwa. Doa dan zikir dipandang sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah serta memperoleh ketenangan batin. Sementara itu, tazkiyah al-nafs bertujuan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk dan membentuk akhlak yang lebih baik. Semakin kita sering tazkiyatun nafs, semakin kita bisa tenang dan namaste pasti akan mencapai ketenangan diri dan penyucian jiwa yang baik. Bab 15 membahas konsep berpikir dan lupa dalam perspektif Islam. Berpikir merupakan kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia untuk memahami, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa. Sedangkan lupa merupakan sifat alami manusia yang menunjukkan keterbatasannya, sehingga manusia perlu belajar terus-menerus, mengingat Allah dan melakukan introspeksi diri. Kalau misalkan bedanya dengan psikologi modern, masuknya ke dalam long term memory dan short term memory. Jadi hampir sama dengan psikologi modern. Nah, itu tadi penjelasan dari bab 7 sampai bab 15. Kalau misalkan kalian mau recalling materi dari bab 1 sampai bab 6, di bawah pas dari video ini ada penjelasan dari bab 1 sampai bab 6. Gimana? Menarik banget kan untuk mempelajari psikologi Islam? Karena psikologi Islam dan psikologi modern sangat berkaitan dan sangat menarik untuk dikaji oleh keduanya. Kalau misalkan psikologi modern menggunakan data yang empiris, sedangkan psikologi Islam menggunakan spiritualitas sebagai metodenya. Gimana? Sangat menarik kan? Oke, terima kasih semuanya telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, aku tutup dulu karena aku mau tidur. Dadah!